kembali lagi bersama kita berdua. Oke. Saya Mary. Mas Kiting. Kita berdua sama-sama host di podcast Langit. Nah, kali ini kita episodenya agak spesial Om ya. Spesial ya. Oh ya, aku nggak panggil Om, sorry, Mas Kiting. Iya, Mas Kiting biar masih agak, muda. Biar terlihat muda ya. Iya biar betul. Muda, gitu. Episode spesial ya Mas Kiting ini, kita episode apa nih temanya kalau boleh tahu? Temanya sedikit kita berbagi tentang Sumpah Pemuda. Tentang temanya Sumpah Pemuda Muda, hari ini. iya, hari Berarti hari ini tanggal 28 Oktober 2023. Oke. Terus apa nih ya Om? Kita kan bahas mau tentang Sumpah Pemuda nih. Iya. Kan yang Mary tahu nih ya dari sudut pandangnya Iya. Mary, Sumpah Pemuda itu bukan kumpulan, apa ya? Aduh, aku agak minus nih. Gini, kalau Maksudnya- Sumpah Pemuda itu apa ya? Maknanya berupa tonggak ya. Tonggak. Oh iya, betul. Kayak tonggak pilar. utama. Sebagai pilar Pilar. utama berdirinya sebuah negara. Jadi pada saat itu para pemuda berkumpul, kemudian berkumpul ya, menegaskan bahwa dirinya menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia dan akhirnya lahirlah negara Indonesia. Gitu. Jadi Betul. nggak jauh-jauh dari perannya pemuda-pemudi pada masa lampau ya. Iya. Jadi kita udah tahu dong Betul. seberapa bukan pahlawan, seberapa beraninya mereka. Terus tuh pengen banget Indonesia nih Betul. keluar dari zona jajahan waktu Iya. itu ya. Jadi sebenarnya Sumpah Pemuda tadi lahir sebelum negara kita terbentuk ya. Nah, jadi memang itu udah ikrarnya kemarin di tahun 1928. Iya, Belum lahir kita dua berarti belum kalau lahir. sekarang ini berarti udah ke 95 ya. 95 tahun. Iya, betul. Tuh. 95 tahun. Tuh, berarti kan itu terbentuk karena tadi semangat Semangat juangnya juang, iya, mereka betul, ya para untuk pemuda. ngusir penjajah gitu. Ih, berarti Iya. keren banget sih nenek moyang kita ya, luar biasa. Bayangkan itu dari sudah berumur 95 tahun, apa tahu mereka masih hidup ya di zaman itu ya. Zaman sekarang berarti zaman sekarang. Kalau dari 1928. Nah, berarti udah umur 95 tahun. Lebih sih Om, karena kan mungkin waktu di zaman itu mereka umurnya ada yang 17 tahun, ada yang 20. Iya, betul. Bisa jadi kalau misalnya di tahun 2023 misalnya masih hidup nih, kita kan nggak tahu Berarti ya. umurnya itu udah 100 tahun berarti Umurnya ya. pasti udah 100 tahun lebih, ya, sudah betul, 100 sepuh tahun. ya. Sepuh. Sepuh gitu. Jadi nah, ini kan apa ya, semangat Iya. semangat bekerja, semangat berjuang nih. Oke. Nah, karena semangat berjuang nih kita mau maksudnya mau menerapkan nih di dunia kita, Di dunia gitu ya. pekerjaan ya. Dunia Nah, pekerjaan sebagai pemuda nih. itu apa? Sebagai kita yang umurnya masih 20 tahunan ke atas, apa sih gitu yang harus termasuk saya dong berarti ya. Iya. Nah, Iya. kalau dibilang dikatakan umur 20 berarti saya nggak masuk dong. masuk kan tadi Nah, Mary gitu ya. bilang 20 tahun ke atas Iya, gitu. iya. Boleh, betul. Ya jadi sebenarnya makna Sumpah Pemuda itu sebenarnya kalau kita coba gunakan ya, maksudnya kita coba jalankan, implementasikan di kegiatan kita sehari-hari sebagai pekerja khususnya di PNM. Sebenarnya salah satunya adalah kita tuh mungkin zaman sekarang kita nggak perlu harus menyatakan sebagai pejuang untuk perang itu enggak ya, untuk perjuangan itu enggak. Kita hanya coba deh memberikan ide-ide baru, ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bisa kita gunakan untuk perkembangan, khususnya kita kalau kita di PNM gitu ya, kita Iya, bisa mengeluarkan ide atau pemikiran bagaimana sih cara mengembangkan kelompok komunitas UMKM itu biar lebih maju lagi, biar mereka bisa naik kelas. Nah itu khususnya mungkin kita bisa berbagi ke teman-teman PNM Insan, PNM khususnya di Samarinda ya. Iya, betul. Betul. Nah, itu kan. Ini kan dari apa ya? Maksudnya tuh dari keinginan kita yang sebagai masuk dalam keluarga PNM, Iya, keluarga besarnya betul. PNM gitu. Terutama untuk di cabang Samarinda kan. Iya. Nah, sorry, bukan 20 tahun ke atas ya kan. Iya. Aku baru ingat nih, kita nih punya 20, adik-adik. Kita 20 punya adik-adik plus. di Mekar. Iya. Jadi bisa hitungannya dari 17 ke atas ya. Karena Bisa. kita kan punya adik-adik di 17 Mekar nih. Nah, 25 tahun. apalagi yang paling sering ketemu sama Ibu-ibu nih, para ibu-ibu, pelaku UMKM. pelaku UMKM itu Iya. kan teman-teman dari Mekar ya. Jadi mungkin kita apa ya, semangatnya tuh harus berkoar. Iya, itu tadi mungkin salah satu tadi Meledak, ya. dia bisa menumbuhkan rasa kebanggaannya dulu. Sebagai pemuda tadi kan. Iya, Ini aku pemuda-pemudi. punya jiwa. Kadang jujur ya kalau melihat anak-anak zaman sekarang itu dia
jiwanya itu lebih kuat, maksudnya lebih dominan ya. Jadi Timur itu mereka bisa bebas nih, dalam artian mereka bisa melakukan pemikiran yang bebas, terus bisa mengeluarkan ide-ide terbaiknya mereka di umur-umur segitu. Nah, harusnya mereka bisa lebih mudah untuk menyampaikan dengan idenya mereka itu bisa diakselerasikan melalui kegiatan-kegiatan yang mereka hadapin langsung berhubungan dengan UMKM. Itu lebih bagus sebenarnya. Seperti itu. Jadi ibaratnya tombak. Ya, ujung tombaknya untuk PNM sebenarnya kan? Iya, mereka adalah ujung tombaknya PNM karena mereka langsung terjun ke lapangan, ketemu sama ibu-ibu nasabah, terus datang ke pelosok-pelosok ya. Aku baru dengar pelosok-pelosok sampai kadang nggak harus ngelewatin darat, bisa ngelewatin laut, mereka terbang. Aku baru banget lihat itu. Terbang lagi apa bahasanya? Pakai kapal gitu, maksudnya pakai kapal, nyebrang, kadang bisa melewati 1 jam sampai 2 jam menuju ke kampung, menuju ke baik itu PKM, iya betul, sosialisasi, PP3, PP2, PP1 segala macam. Iya, soalnya aku tadi ada lihat kan scroll di Instagram, itu dari Denpasar, teman-teman Mekar dari Denpasar itu mereka nyebrang lautan, bro. Nyebrang pakai kapal. Kapal apa itu? Kapal ketinting, kapal kecil atau speed? Kita nggak tahu ya. Kalau di sini kan kita bilangnya ketinting ya, ketinting. Kalau yang paling kecil lagi itu speed gitu kan. Kalau di sana kan kita nggak tahu ya kapal kecilnya tuh apa gitu. Cuman aku lihat tuh lihat itu Mas Kiting di postingan dari PNM Denpasar, anak-anak Mekarnya sampai nyebrang pulau dong. Itu kan luar biasa ya, maksudnya berjuangnya mereka untuk merangkul ibu-ibu yang di luar dari daerahnya mereka gitu. Nah, dan kebetulan kan kita punya info terbaru nih. Kita kan ada kemarin, ini boleh nggak sih disebut kalau kita mau ada yang dibuka gitu? Daerah-daerah yang dibuka itu boleh nggak sih kita? Boleh saja, boleh. Boleh. Nah, ini info terbarunya lagi buat ibu-ibu nasabah yang ada di luar dari kita, areanya kita. Tenang, kita punya ada info barunya, itu kita mau buka unit baru di 5 daerah. 5 daerah. Salah satunya mungkin kabupaten yang belum dicoba digarap, akhirnya kita coba menggarap di tahun depan insyaallah ya. Itu ada di Kubar, kemudian di Kabupaten Mahulu, kemudian Pemekaran juga di daerah Kutai Timur. 3 kabupaten itu kita buka 5 unit ya. Kita buka 5 unit dan itu makin ke dalam. Jadi ibu-ibu yang kayak gimana ya caranya bisa bergabung nih gitu, tapi jauh gitu. Tenang, kita sudah melebarkan sayap kita untuk teman-teman untuk ibu-ibu di luar sana yang pengen ikut bergabung kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan pembukaan unit baru itu juga salah satu ya bisnis dari PNM sendiri untuk menambah ekspansinya bisnisnya PNM itu biar lebih luas lagi, mencakup ke seluruh kabupaten. Karena memang di Kalimantan Timur ini cukup luas, cakupannya cukup luas. Makanya saya dengar juga dapat kabar itu bisa dibuka di daerah Kutai Barat, kemudian diperluas lagi di daerah Kutai Timur sampai ke Mahulu. Nah itu kalau ngeliat dari peta geografisnya lumayan jauh banget. Gitu. Yang kita tahu lah yang paling umum tuh kan Kubar dan Kutim ya. Mahulu tuh juga lumayan sih. Kabupaten termuda itu, kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Baru dibuka kalau nggak salah ya, nggak salah nih. Kabupaten termuda dia. Termuda. Jadi kalau misalnya dari daerah Samarinda, dari kota kita sendiri ini menuju ke sana Kubar itu kalau nggak salah makan waktu sekitar 8 jam lebih deh. Iya, 8 sampai 9 jam. Itu lewat darat ya? Lewat darat. Lewat kapal berapa lama Mbak? Kalau lewat kapal aku kurang tahu sih Mas Kiting ya. Kurang lebih setengah hari itu. Kalau zaman dulu waktu aku masih kecil ya kan aku nih dari Kutim. Jadi aku dari Kutim, Kutai Timur. Kalau ada yang tahu kecamatan Longmesangat. Aku dari Longmesangat loh. Kampung bapakku tuh di Melan. Tapi ada ya? Ada memang ya? Ada Om. Berarti terdaftar ya? Terdaftar dong, masa nggak terdaftar sih gitu. Nah di kampungnya bapakku tuh Melan dulu sebelum ada jalan maksudnya darat gitu kan, jalur darat itu kita lewat jalur sungai, enggak dong, kita nggak ada laut di sini, sungai, jalur sungai. Nah itu tuh ngabisin waktu 1 harian lebih lah pokoknya. 1 hari mencapai ke ini dari kampung? 1 hari 1 malam Samarinda? Dari Samarinda ke daerahnya bapakku dulu gitu. Jadi tapi experience-nya enak banget sih sumpah.
seru karena apa ya, itu nggak bakal kita dapatin lagi, maksudnya dari saya kalau mau ke kampung kan sudah enak karena ada jalur daratnya. Kalau dulu kan cuma jalur sungai. Nah kalau misalnya sungai itu lagi surut, kita nggak bisa pulang kampung, jadi nunggu nunggu ini dulu, naik dulu airnya iya, karena kecil banget itu daerahnya dulu loh ya. Kalau sekarang kan namanya kita apa ya, udah makin berkembang nih, makin tahun ke tahun makin terbuka lah jalan dan lain-lainnya, jadi bisa keakses. Nah sebenarnya gini Mbak Mer, apa itu? Sebenarnya gini ya, yang saya lihat nih kita berkaca selain ini ya, selain geografis ya, geografis yang terlalu jauh mungkin jaraknya juga. Kalau saya pikir sebenarnya Kaltim itu banyak mempunyai wisata-wisata daerah, cuma itu belum terekspos. Belum terekspos sama sekali. Sebenarnya saya lihat itu ya, nantilah teman-teman. Nah nanti teman-teman cabang nih nanti ya yang coba nanti ekspansi ke sana tuh, mereka cari tempat apa segala macam. Liburan gitu ya. Liburan kalau bisa atau mencari tempat ya. Sebenarnya kayak di Kutim, termasuk Kutim ya, kemudian Kubar, Mahulu, sebenarnya dia punya destinasi wisata yang bagus. Kayak Arum Jeram itu luar biasa indahnya. Itu bukan destinasi menurut tapi aku itu merupakan apa ya, bisa dikatakan tempat para pemacu adrenalin yang memang biasa ya mereka bermain di bidang tadi Arum Jeram apa segala macam, itu bagus. Jadi tempatnya. Mas Kiting, aduh kebiasaan manggil Om ini. Nah, enak soalnya Om gitu. Kalau Mas tuh kayak gitu. Maksudnya kalau ini ya Mas, maksudnya kayak misalnya Mas Kiting bilang Arum Jeram. Yang aku tangkep nih di otak aku kan daerah Mahulu itu kita ngelewatinnya masih ada nyebrang. Mereka nyebrang pakai kan? Iya. Nggak bisa darat ya. Itu tuh bukan tempat wisata menurut aku, karena itu jalur mereka menuju rumah mereka, maksudnya tuh menuju desanya mereka. Itu tuh Arum Jeramnya agak ngeri. Berarti nggak bisa dipakai buat wisata. Cuman kalau misalnya Arum Jeram yang kayak gimana ya, kayak di daerah Jawa itu kan masih bisa ya, maksudnya dalam artian masih taraf safety. Kalau tempat sana tuh nggak bisa. Banyak loh korbannya di sana, bahaya. Jadi apa ya, kalau dulu maaf nih aku ngomong dulu terus nih, ini cerita dari mamanya saya kan. Mamanya saya dulu kerjanya sampai ke pelosok-pelosok tuh, jadi dia ceritain kalau Arum Jeramnya Mahakamulu itu luar biasa ganas sih. Sebenarnya bisa, kalau sebenarnya menurut saya kalau mereka mau memacu adrenalin mereka bisa. Itu karena memang itu olahraga ekstrim ya. Iya ekstrim sih, itu khusus untuk orang-orang yang sudah profesional sih saya rasa ya. Kalau untuk teman-teman yang kayak cuman untuk have fun aja, aku rasa jangan. Bahaya teman-teman, bahaya ya. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Kalau mau yang Arum Jeram kecil-kecil, yang kayak di wisata yang sudah ada di Samarinda tuh ada. Nah jadi ya itulah mencangkup tadi 3 kabupaten kan. 3 kabupaten kota yang akan kita buka tadi ya. Kabupaten 3 kabupaten Kutai Barat, Kutai Barat sama Kutai Timur. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu nasabahnya Mekar terutama nih, itu informasi yang kita sepil sedikit. Untuk daerahnya kita masih belum tahu karena itu masih rencana untuk di tahun yang akan datang, tahun depan. Tahun depan ya, 2024, insyaallah 2024. Insyaallah 2024. Nah, jadi di save aja, disimpan aja gitu. Jadi nggak apa ya, maksudnya nggak susah payah lagi dah. Teman-teman udah bisa ngejangkau ibu-ibu yang di sana, dan ibu-ibu juga bisa menjangkau teman-teman yang di sini gitu. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast. Jadi kesimpulan dari yang kita bicarakan ya panjang lebar tadi panjang lebar banget tadi. Kalau Sumpah Pemuda kalau dikaitkan dengan PNM, terutama generasi PNM, terutama untuk teman-teman Mekar itu ya sebagai tombak ujung gitu. Kalau teman Mekar kalau pemuda untuk pemuda-pemuda zaman dahulu adalah sebagai ujung tombaknya Indonesia untuk keluar dari masa penjajahan. Kalau di teman-teman Mekar sebagai ujung tombak PNM untuk membantu perekonomian di Indonesia, terutama mensejahterakan ibu-ibu nasabah gitu, apalagi yang UMKM yang kecil-kecil ya, kayak gitu kesimpulan yang kita dapat. Siap, luar biasa. Ini udah agak malam gitu, jadi kita langsung closing aja ya. Kita closing aja. Mungkin Mas Adi Guna yang closing, pasti pada kangen nih. Kayak gimana nih closingnya gitu? Mungkin dari kacamata saya sendiri ya, sebenarnya Sumpah Pemuda kita maknai dengan generasi-generasi muda yang saat ini khususnya di PNM, sebenarnya bisa membangkitkan generasi muda itu adalah
dengan memiliki rasa kebanggaan ya. Karena bagian dari bangsa Indonesia, suatu negara Indonesia, dan juga kita bisa menghargai dan juga membanggakan dengan kekayaan alam yang kita miliki, kemudian juga budaya-budaya yang kita miliki tadi. Kita bisa mengimplementasikan atau pemahaman Sumpah Pemuda tadi bisa kita jalankan sesuai dengan pemikiran-pemikiran melalui ide-ide dari teman-teman PNM tadi untuk bisa membangun atau mensejahterakan para pelaku UMKM di Indonesia. Betul, luar biasa. Siap. Itu adalah kesimpulan dari kita. Kesimpulan dari saya juga dan teman-teman dan Mbak Mary juga. Wah. Nah, udah di akhir penghujung. Soalnya mau malam mingguan juga nih ya. Iya, ini malam minggu. Malam minggu soalnya. Aku juga pengen malam minggu. Generasi muda harus juga punya hiburan juga buat malam minggu ya. Oke, kita langsung closing aja. Untuk insan-insan PNM di luar sana, jangan lupa untuk selalu nonton, support kita di podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif episode spesial, edisi spesial ya. Gitu. Edisi Sumpah Pemuda nih. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.